Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United harus puas pulang dengan skor imbang 2-2 dari markas Lyon. Gol Ryan Cherki di menit akhir injury time menjadi penyebabnya pada laga leg pertama perempat final Liga Eropa di Groupama Stadium. Lyon unggul duluan lewat Thiago Almada sebelum dibalas Leny Yoro di akhir babak pertama. Manchester United memimpin pada menit ke-88 lewat Joshua Zirkzee sebelum Ryan Cherki membatalkan kemenangan MU pada menit 94. Skor 2-2 membuat leg kedua di Old Trafford pekan depan tetap sengit. Manchester United dilaporkan memberikan perlindungan selama 24 jam kepada Andre Onana dan keluarganya setelah istrinya menjadi korban perampokan. The Daily Mail melaporkan bahwa setelah Maleny Kamayo mengalami pencurian tas Hermes senilai 62.000 pound sterling dan jam tangan Rolex saat keluar dari mobilnya di restoran San Carlo di Alderley Edge, tempat di selatan Manchester. United telah menyediakan perlindungan sepanjang waktu di rumah keluarga di Halle. Laporan tersebut menambahkan bahwa pemain internasional Kamerun tersebut marah atas insiden pada 29 Maret dan istrinya masih tertekan karena pelaku masih bebas. Dan meskipun satu orang telah ditangkap dan muncul di pengadilan Magistrat Chester pada hari Jumat, perampok tersebut masih berkeliaran. Istri Onana dikatakan telah mencari bantuan di pom bensin terdekat dan restoran Italia yang kemudian memanggil polisi untuknya. Rumor Sintayong bakal jadi pelatih tim ASEAN All-Star akhirnya terjawab. Pihak AFF telah menetapkan Kim Sang-sik, pelatih timnas Vietnam yang akan memimpin ASEAN All-Star saat berjumpa Manchester United. AFF secara resmi memastikan bahwa bukan Sintayong yang jadi pelatih ASEAN All-Star. Pada rilis resmi AFF pada hari Kamis 10 April 2025, diumumkan bahwa Kim Sang-sik yang akan menjadi pelatih ASEAN All-Star. Salah satunya adalah penunjukan Kim Sang-sik adalah gelar juara Piala AFF 2024 lalu. Pada ajang itu, pelatih asal Korea Selatan itu dinilai membawa Vietnam tampil bagus dengan tidak terkalahkan. Kim Sang-sik ditunjuk sebagai pelatih Vietnam mulai Mei 2024 lalu dan memainkan 15 laga bersama Vietnam. Jadi secara pengalaman dia punya pengetahuan yang cukup tentang pemain-pemain di kawasan ASEAN. Paul Pogba mengungkap bahwa dirinya sempat berjuang menghadapi depresi dan kerontokan rambut sebelum meninggalkan Manchester United dan kembali ke Juventus untuk kedua kalinya. Meski begitu, sang gelandang asal Prancis ini tetap yakin bahwa selama di Old Trafford, semua pihak yang telah mendapatkan nilai yang setimpal. Dalam wawancara panjang bersama Geki Francis, mantan pemain MU dan Juventus tersebut membicarakan perjalanan karirnya sejauh ini, sanksi doping yang baru saja berakhir, serta harapannya untuk kembali ke timnas Prancis. Pogba menjelaskan bahwa ia mengalami tekanan mental yang cukup berat selama periode keduanya bersama MU, terutama saat ditangani oleh Jose Mourinho. Paul Pogba mengaku tidak bisa memahami bagaimana dirinya, yang dulunya adalah pemain penting dengan status pembelian termahal di dunia saat itu, tiba-tiba tersingkir dari tim utama tanpa penjelasan yang jelas. Kendati performa Pogba di atas lapangan tidak selalu memenuhi ekspektasi selama masa keduanya di Old Trafford, ia tetap meyakini bahwa kehadirannya membawa keuntungan secara komersial, baik semua pihak yang terlibat. Manchester United tengah bersiap menghadapi jendela transfer musim panas dengan strategi baru. Sejumlah pemain akan dijual demi membangun skuad yang lebih kompetitif. Rashford dan Anthony termasuk dalam daftar pemain yang kemungkinan besar dilepas.
Sebagai gantinya, MU membidik beberapa talenta muda yang dinilai potensial. Manajemen klub ingin memastikan masa depan jangka panjang tetap cerah. Oleh karena itu, fokus utama diarahkan pada pemain muda dengan potensi besar. Berikut ini 5 pemain yang disebut-sebut berpeluang besar bergabung dengan Manchester United pada musim panas mendatang. Nama pertama adalah Tyrell Dibling. Nama kedua, Senne Lammens. Nama ketiga, Victor Osimhen. Nama keempat, Hugo Ekitike. Dan yang kelima, Job Bellingham atau Chris Rigg. Manajer Manchester United Ruben Amorim menjelaskan alasannya belakangan ini kerap memainkan Casemiro di timnya belakangan ini. Ia menyebut bahwa sang gelandang telah menunjukkan perkembangan yang signifikan sehingga ia layak mendapatkan kesempatan bermain. Casemiro sendiri hampir 2 bulan sama sekali tidak bermain di tim utama MU meski ia tidak mengalami cedera. Namun belakangan ini situasi sang gelandang mulai berubah. Mantan Real Madrid itu mulai rutin menjadi starter di skuad MU dan ia bermain sebagai starter saat melawan Manchester City. Apa yang membuat Casemiro kini rutin menjadi starter? Dalam konferensi persnya seusai laga, Amorim menyebut bahwa ia mencadangkan pemain yang ia rasa tidak bermain sesuai dengan level yang ia inginkan. Ketika pemain itu berhasil memenuhi ekspektasi sang pemain, maka ia akan mendapatkan kesempatan bermain. Amorim menilai bahwa Casemiro tidak menjadi starter secara cuma-cuma di timnya. Ia menyebut bahwa sang gelandang benar-benar bekerja keras untuk meningkatkan performanya dan itulah yang membuatnya bermain. Manchester United dikenal sebagai salah satu klub terbesar di dunia, namun tidak semua pemain tertarik bergabung. Bahkan saat klub berada di puncak kejayaan, di bawah asuhan Sir Alex Ferguson banyak pemain bintang datang ke Old Trafford. Namun tetap ada beberapa nama besar yang memilih menolak tawaran tersebut. Kini di era Ruben Amorim, MU menghadapi tantangan berbeda. Klub tidak lagi semenarik dulu di mata banyak pemain top. Tanpa jaminan bermain di kompetisi Eropa musim depan, United beresiko ditolak banyak target. Hal ini bukan hal baru, tapi kini terasa semakin berat. Berikut ini 5 pemain yang pernah menolak Manchester United di puncak karirnya. Nama pertama, Gareth Bale. Nama kedua, Patrick Kluivert. Nama ketiga, Paolo Maldini. Nama keempat, John Obi Mikel. Dan yang kelima, Ronaldinho. Manchester United kabarnya sedang melirik bek tengah asal Ekuador, Piero Hincapié, jelang bursa transfer musim panas 2025. Untuk mendapatkan jasanya, Setan Merah harus siap bersaing dengan rival abadi mereka Liverpool yang juga diklaim berminat merekrut penggawa Bayer Leverkusen. Sebagai informasi, Manchester United memang sudah santer dilaporkan ingin melakukan perombakan skuad besar-besaran setelah akhir musim ini. Laporan Kaug Offside mengungkap nama Piero Hincapié jadi salah satu penggawa yang diminati oleh Manchester United untuk menambal pos bek tengah di Old Trafford. Piero Hincapié bakal diplot sebagai membangun area pertahanan solid bersama Lenioro dan Mathis de Ligt. Hanya saja Manchester United mungkin harus siap menghadapi persaingan dengan rival besar mereka Liverpool jika ingin mengejar tanda tangan Piero Hincapié di bursa transfer musim panas 2025. Menurut Sport yang dilansir dari Kaug Offside, Piero Hincapié memiliki klausul pelepasan sebesar 50 juta euro dalam kontraknya di Bayer Leverkusen. Dia diyakini bakal cukup mudah beradaptasi dengan persaingan Liga Inggris sebab usianya masih muda, yakni baru berusia 23 tahun. Kesempatan bergabung dengan klub-klub seperti Liverpool dan Manchester United juga diyakini bakal jadi peluang menarik buat sang pemain. Kaug Offside melaporkan bahwa agen Hincapié baru-baru ini juga mengklaim bahwa bek asal Ekuador itu bakal siap untuk mengambil langkah berikutnya dalam karirnya.